له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. Kita sudah masuk membaca hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kita ulangi hadisnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Akhrajahu. Baik. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang syahida, bersaksi bahwasanya tidak sembahan yang berat disembah selain Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya saja dan tidak ada syarikat baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah berikan, lepaskan kepada Maryam, dan ruh dari ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun, dan surga, dan dia bersaksi surga adalah benar adanya. Wan nar haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya neraka adalah benar adanya. Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalannya, bagaimanapun dosanya. Akhrajahu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya di sini hadis kaitannya dengan keutamaan tauhid, jelas sekali menunjukkan. Karena dikatakan sini man, dan man di sini adalah isim kata yang bermakna syarat. Syarat, siapa yang melaksanakan syarat-syarat maka akan mendapatkan jawabannya, jaza, balasannya. Apa balasan syaratnya? Itu yang terakhir, kalimat terakhir itu. Adkhalahullahu jannah ala ma kana min al-amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalannya. Maka syaratnya, siapa yang bersaksi ini, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalnya. Dan pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala atau yang Rasulullah sebutkan dalam syarat adalah mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak sembahan yang berat disembah selain Allah, satu-satunya saja, dan tidak ada syarikat baginya. Nah, kata di sini Rasulullah SAW, man syahida an la ilaha illallah, saya yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam, yang seorang muslim dianggap masuk Islam dengannya, atau seorang manusia dianggap masuk ke dalam Islam dengan mengucapkannya. Tanpa mengucapkan hal ini, mengucapkan la ilaha illallah, maka apapun amalan seorang hamba, dia tidak akan termasuk, tidak teranggap ke dalam golongan orang-orang yang Islam. Itu dengan mengucapkan kalimat, hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini sangat penting untuk diketahui karena memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Selain di sini disebutkan menghapuskan seluruh dosa, dan nanti akan disebutkan di antara keutamaan la ilaha illallah bahwasanya dia lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi, dan bahwasanya la ilaha illallah adalah sebab terbesar yang bisa mengantarkan seorang untuk masuk surga tanpa dihisab dan tanpa tersentuh oleh azab. Saya katakan juga hanya dengan la ilaha illallah. Secara al-makna la ilaha illallah. Sebelum kita menyebutkan
sebelum memahami apa makna dari la ilaha illallah, perlu diketahui apa arti kata per kata dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah terdiri dari 4 kata. Kata yang pertama la, yang kedua ilahun, yang ketiga illah, dan yang keempat lafzul jalalah. Lafaz kemuliaan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat kata per kata dari arti kalimat tauhid ini. Yang pertama la. La dikenal dengan nama nafiyatul jins. La untuk menafikan jenis kata yang akan datang setelahnya. Menafikan semua jenis kata, semua jenis bentuk, berbagai macam bentuk dari kata yang akan datang setelahnya. Jadi dikatakan la insana fid dar. Tidak ada satupun manusia di dalam rumah. Kalimat yang datang setelah adalah kalimat insan, manusia. Maka la-nya di sini menunjukkan karena dia bermakna la nafiyul jins, dia menafikan semua jenis. Artinya dia menafikan semua jenis manusia yang berada dalam rumah. Yang namanya manusia tidak akan ada dalam rumah tersebut. Dinafikan, ditolak seluruhnya. Nah, apakah dia laki-laki, perempuan, yang muda maupun yang tua, tidak ada manusia dalam rumah. Kalau dikatakan la insana fid dar, tidak ada seorang pun manusia yang berada dalam rumah. Nah, ini fungsinya la. Dia menafikan semua jenis, semua bentuk kata yang akan datang setelahnya. Dikatakan la kalba fil bait, tidak ada anjing di rumah. Semua jenis anjing. Betina, jantan, apapun modelnya, apapun apa namanya, apakah dia terpelajar atau tidak. Nah, semua jenis anjing seluruhnya. Nah, la rajula fid dari, tidak ada laki-laki dalam rumah. Semua jenis laki-laki, yang besar, yang kecil, yang tua maupun yang muda, apapun pekerjaannya, pokoknya yang namanya laki-laki tidak ada. Ini fungsi la, menolak, menafikan semua jenis kata benda yang akan datang setelahnya, yang datang setelah kalimat lain. Yang kedua, maka kalau kita lihat secara bahasa, itu tadi mana la. Nah, kalau diterapkan dalam kalimat la ilaha illallah, berarti apa artinya di sini la? Dia menafikan, menolak, meniadakan semua jenis ilah. Ya. Karena ilah datang setelah la. Ini dinafikan. La di sini berfungsi untuk menafikan semua bentuk, semua jenis, beraneka ragam, apapun bentuknya, ilah. Yang namanya ilah. Itu namanya la nafiyul jins. Pokoknya menafikan semua jenis, berbagai macam bentuk, apapun modelnya, dinafikan ilah. Nah, ini perkara yang pertama yang penting diketahui dari kalimat la. Kemudian perkara yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya tentang la ini dalam bahasa Arab. La, kalimat la dalam bahasa Arab ini bekerja, beramal pada 2 kata setelahnya. Nah, beramal pada 2 kata setelahnya. Artinya dengan kata lain, kalimat la itu membutuhkan 2 kata setelahnya. Kapan dia hanya 1 kata, maka dia sempurna. Harus punya 2 kata dia, baru sempurna kalimatnya. Misalnya saya katakan tadi, tidak ada laki-laki. Sempurna tidak? Tidak ada kan? Tidak sempurna. Harus disebutkan. Kenapa? Tidak ada laki-laki ini. Gimana? Nanti dikatakan, tidak ada laki-laki dalam rumah. Sempurna, baru sempurna kan? Jadi kalimat la, tidak ada. Ini beramal pada 2 kata. Kata yang pertama laki-laki, kata yang kedua dalam rumah. Ya, tidak ada manusia dalam rumah. Dalam rumah tidak ada. La ini beramal pada apa kata pertama yang dia kerjakan padanya? Manusia. Yang kedua dalam rumah. La kalba fil buyut, fil bait, tidak ada anjing dalam rumah. Tidak ada sini kalimat la. Yang mana yang pertama dibutuhkan? Anjing. Yang kedua dalam rumah. Kalau ini dia butuh 2 kata. Pokoknya butuh 2 kata. Kalau mau mudahnya seperti itu. Kapan satu tidak akan sempurna namanya? Tidak ada anjing, tidak ada manusia. Apa maksudnya? Ya, tidak bisa dipahami. Ini perkara yang kedua yang penting diketahui. La, pokoknya butuh 2 kata. Dan dalam kalimat la ya Allah, mana kata yang pertama? Yang dibutuhkan? Ilah. Kali ini? Ilah. Tidak ada semua jenis, semua bentuk, beraneka ragam, apapun bentuknya, ilah, sembahan. Tidak ada. Itulah. Ini yang pertama. La. Yang ada 2 perkara lainnya. Yang pertama apa maknanya, apa fungsinya, menafikan bentuk apa. Yang kedua dia butuh 2 kata. Kemudian yang kedua,
ilah. Kata yang kedua ilah. Apa artinya ilah? Ilah secara bahasa bermakna al-ma'luh. Al-ma'luh. Aliha, ilah artinya ma'luh. Dan ma'luh sendiri artinya adalah ma'bud. Ma'bud yang disembah. Sembah. Karena huruf hamzah, lam dengan ha itu artinya abadah. Aliha artinya abadah, beribadah. Aliha artinya ibadah. Jadi kalau ilah artinya ma'bud yang disembah. Dari kata abadah. Saya begini. Semua kata-kata dalam bahasa Arab atau kebanyakannya yang bentuk wazannya, bentuk timbangannya, cara bacanya dengan bacaan seperti ini, fi'al, maka itu kebanyakan maknanya bermakna maf'ul. Semua dibaca seperti ini. Apa namanya? Pertamanya kasrah, keduanya fathah, kemudian ada matnya, kemudian huruf yang ketiga. Ini huruf ketiga dari perhitungkan dalam bahasa Arab. Jadi seperti modelnya, fi'al, maka pasti artinya maf'ul. Sama seperti kitab. Apa artinya kitab? Maktub. Yang ditulisi. Kenapa kitab? Buku dikatakan kitab, karena dia ditulisi. Begitu pula firos, tikar ini. Kenapa ini dikatakan firos? Karena dia mafrus, dihamparkan. Jadi semua yang bacanya fi'al seperti itu, kitab, firos, ya, maka artinya adalah maf'ul, maktub, mafrus, begitu semua cara bacanya. Apa artinya? Sama seperti sini, ilah. Ini sama kan cara bacanya dengan kitab kan? Ilah, kitab, firos, sama kan? Maka apa artinya ilah? Sama seperti yang lain. Kalau kitab artinya maktub, kalau firos artinya mafrus, kalau ilah artinya ma'luh. Kan begitu. Nah, begitu apa namanya artinya? Ma'luh. Sekarang ma'luh apa artinya? Ma'luh. Jadi lihat pada asal kalimat aliha itu apa? Ma'luh. Itu artinya ma'bud. Kenapa? Karena kalimat aliha itu diartikan dengan kalimat abadah. Aliha artinya adalah abadah. Nah, kalau mau kasarnya ma'luh, ya kan? Berarti hamzahnya ganti dengan ain, lamnya ganti dengan ba, dan ha-nya ganti dengan dal. Ma'luh menjadi ma'bud, gitu. Nah, karena aliha artinya abadah, maka hamzah diganti sama ain, lam diganti dengan ba, dan ha diganti dengan dal, gitu. Jadi ma'luh, ma'bud. Karena aliha asalnya adalah abadah. Nah, ini perincian dari si bahasa. Kalau nama terpusing ya terima aja. Ilah artinya ma'luh, yaitu ma'bud, yang disembah. Ma'bud yang disembah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Ilahnya manusia. Apa artinya ilah manusia di sini? Sembahan manusia. Ya, maka ilah di sini artinya sembahan. Baik. Jadi la ilaha, sudah dua kali kita ketahui. La ilaha apa artinya kalau begitu? Tidak ada, semua jenis, semua bentuk, apapun modelnya, beraneka ragam, bagaimanapun juga ilah. Ditolak surnya, ditolak surnya. Ya, yang terusnya lah. Baik, kata yang ketiga, illa. Illa kecuali. Kata untuk mengecualikan. Mengecualikan apa yang dikecualikan? Mengecualikan kata yang akan datang setelah illa itu. Dikecualikan dari hukum sebelumnya. Misalnya saya katakan la rajula fid dari illa Zaidun. Tidak ada laki-laki dalam rumah kecuali Zaid. Berarti Zaid ini diperkecualikan dari hukum sebelumnya. Apa hukum sebelumnya? Yaitu tidak ada laki-laki dalam rumah. Ini kan hukum sebelumnya kan? Tidak ada sama sekali laki-laki dalam rumah.
Tapi datang ilah memperkecualikan Z. Artinya Z ini keluar dari hukum ini. Dari hukum penolakan laki-laki. Dia saja yang ada kalau gitu. Ya. La kalba fil bait illa al-kalb al-aswad misalnya. Tidak ada laki-laki, tidak ada anjing dalam rumah. Misalnya kecuali anjing hitam. Berarti anjing hitam ini keluar dari hukum sebelumnya, itu ditolak penedaran semua jenis anjing. Kemudian ilah dikecualikan ternyata satu saja. Tahu ini fungsinya ilah. Jadi dia memperkecilkan. Nah, kemudian Allah. Lafaz yang terakhir, lafzul jalalah, lafaz keutamaan, kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perlu jelaskan ini? Lafaz Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ya? Jelas tidak lafaz Allah? Hah? Jelas? Saya bilang jelas. Baik, kalau tidak ada yang kesana berarti jelas semua. Dan kalau begitu apa artinya Allah? Lafaz Allah ini. Bukankah semua nama-nama Allah memiliki arti? Ya. Apa artinya Rahman? Yang Maha Luas rahmatnya. Apa artinya Al-Ghafur? Yang Maha Pengampun. Ar-Razzaq? Yang Maha memberikan rezeki. Al-Alim? Yang Maha mengetahui. Sekarang apa arti nama Allah? Allah. Ayo. Apa artinya? Ayo, ngetong. Hah? Yang diibadahi. Baik. Allah. Kalimat Allah, lafaz Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala, ini berasal dari kalimat ilah, al-ilah. Ilah yang di depan kan? Ilah itu dipasangkan dari Islam, al-ilah, begitu. Jadi kalimat Allah, lafaz ini nama Allah, itu berasal dari kata al-ilah. Tadi ilah sudah jelaskan? Ilah ditambahkan Islam, al-ilah. Kemudian karena seringnya berulang, hamzahnya di tengah-tengah dihapuskan, sehingga lam ketemu lam diidgham, Allah. Asalnya al-ilah. Gitu. Asalnya di lafaz Allah. Kalimat ini itu dari kata al-ilah. Kemudian i-nya, hamzahnya itu yang ke bawah dihapuskan karena terlalu sering diucapkan, sehingga lam ketemu lam diidgham menjadi Allah. Paham kan? Nah, kalau mau cari apa artinya nama Allah Subhanahu wa taala, kalau As-Sami, mau mendengar kan? As-Sami cari di kamus di huruf apa? Kalau kamus bahasa Arab, huruf alif atau huruf sin? Huruf sin kan? Nah, kalau nama Allah Subhanahu wa taala al-ilah, Allah. Carinya di huruf apa? Huruf alif yang biasa atau alif yang ke bawah? Alif yang hamzahnya di bawah. Ya, karena asalnya adalah ilah, cuma ditambahkan Islam, maka cari di situ. Dan ilah tadi apa artinya? Ma'bud. Kalau begitu Allah artinya al-ma'bud, yang disembah. Itu arti nama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara keseluruhan. Sekarang sudah jelas ya kata per kata. Kalau begitu kita rangkaikan arti yang kita sudah sebutkan tadi. La ilaha illallah. Apa artinya tadi? Tidak ada semua jenis sembahan, berbagai macam bentuk, apapun modelnya, siapapun dia, ilah yang sembahan, yang disembah, tidak ada. Ditolak seluruhnya illallah, kecuali Allah. Sekarang katanya ini kalimatnya sudah sempurna atau belum? Hah? Sudah sempurna atau belum? Belum. Apa yang kurang? Hah? Apa yang kurang? Aku ini tahu itu. Kenapa langsung muncul itu tiba-tiba itu? Hah? Ingatlah beramal pada berapa kata? 2 kan? Sekarang tinggal kata yang kedua yang tidak ada. Ya? Kata pertama kan ilah. Kata kedua yang mana? Hah? Bukan ya Allah, bukan. Ilah itu pengecualian, Allah istisna namanya, yang dikecualikan. Kalau seperti tidak ada anjing, tidak ada anjing dalam rumah, tidak ada orang dalam rumah kecuali Z. Yang mana kata pertamanya? Tidak ada orang dalam rumah kecuali Z. Kata pertamanya orang, yang kedua dalam rumah. Tahu ini? Kecuali Z, ini kan ada buahnya kan? Bukan kata pertama ini, bukan kata kedua. Kata kedua yaitu dalam rumah. Sekarang la ilaha illallah. Tidak ada sembahan
kecuali Allah. Kalau begitu ada kata kedua yang hilang kan? Iya. Dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena terlalu jelas apa maknanya. Dan ini usul dari bahasa Arab. Kadang ada huruf kata-kata dalam bahasa Arab sengaja dihilangkan karena sudah terlalu jelas. Dan demikian bahasa Arab kalimat yang penuh dengan kesempurnaan. Kalau tidak dibutuhkan tidak perlu. Tidak membuat kata. Dan ini saya kira juga ditaklidi oleh bahasa Indonesia. Nah, misalnya kan, siapa namamu? Apa jawabannya? Nama saya Muhammad. Ini kan kayak robot bicaranya. Tidak perlu nama saja Muhammad. Kan begitu. Dihilangkan kalimat nama saya. Kenapa dihilangkan? Dipahami sudah jelas. Nah seperti di sini, la ilaha illallah, tidak ada sembahan titik-titik kecuali Allah. Kenapa dihilangkan dari itu? Sudah jelas. Terlalu jelas. Kenapa? Kenapa terlalu jelas? Karena telah disebut dalam Al-Quran. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 30 dan surah Al-Hajj ayat 62. Mirip ayatnya. Dan ini lafaz yang saya bacakan dalam surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah dia adalah hak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun yang disembah selainnya ada sembahan yang batil. Maka di sini katakan dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itu karena Allah hanya dia yang berhak. Nah, dari sinilah para ulama mengambil takdir. Yaitu kalimat penyempurna yang dihapuskan itu apa sebenarnya? Kalimat penyempurnanya yaitu la ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah. Apa tadi ilah? Ma'bud. La ma'budah haqqun illallah. Atau bisa dibaca atau bisa ditafsirkan la ma'budah bihaqqin illallah. Bisa haqqun, bisa bihaqqin. Ini dua-duanya bisa. Walaupun kata sebagian para ulama dengan bihaqqin lebih kuat dalam penetapan ataupun penolakan. Nah, la ma'budah haqqun atau la ma'budah bihaqqin illallah. Nah, kalau nanti ada yang tanya kenapa hakun, kenapa bukan yang lainnya? Karena dalam Al-Quran sebutkan hal tersebut. Karena jawaban yang kedua, karena tidak ada kalimat yang pantas menempati di sini kecuali kalimat hakun. Mau pilih kalimat apa? Nah, mau pilih penafsirannya orang-orang filsafat? Nah, mau pilih penafsirannya ini dan itu? Tidakkah yang beres? Mau pilih penafsirannya ahli bahasa? Penafsirannya ahli bahasa? La ma'budah mawjudun. Dia takdirkan mawjud yang hilang itu katanya. Tidak ada sembahan yang ada kecuali Allah. Benar tidak ini? Salah. Betapa banyak sembahan selain Allah sekarang. Ya, menyelisih kenyataan. Kalau diartikan la ma'bud, la ilaha illallah, la ma'budah mawjudun, tidak ada sembahan yang ada, menyelisih kenyataan. Karena terlalu banyak disembah sekarang. Nah, demikian pula. Setelah kita melihat mana la ilaha illallah ini, jelas nampak sudah bahwasanya inti dari kandungan la ilaha illallah seperti itu. Penolakan semua sembahan, meniadakan semua jenis sembahan, apapun modelnya, bagaimanapun bentuknya, siapapun dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, menetapkan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita paham ini, maka di sini saya akan menyebutkan kebalikannya. Yakni beberapa penafsiran yang menyimpang, yang menyelisih penafsiran yang kita sebutkan tadi. Baik, penafsiran yang pertama, la ilaha illallah diartikan la robba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah. La ilaha illallah diartikan la robba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, sekarang saya tanya dari mana salahnya di sini? Kalau la ilaha illallah diartikan la robba illallah, tidak Tuhan selain Allah. Hah? Kesalahan dari sisi bahasa. Sisi bahasa. Dari mana caranya? Hah? Ilah diartikan apa? Rob Tuhan. Padahal ilah secara bahasa apa artinya? Ma'bud. Sudah disebutkan tadi. Nah, ini yang pertama. Sisi kesalahannya. Kemudian yang kedua, ini juga menyelisih dalil syar'i, nusus syar'i. Yang dalil-dalil yang sangat baik dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya siapa yang sekedar mengakui Allah sebagai Tuhan, dan tidak menyembah kepada Allah, maka belum muslim, masih kafir orangnya. Kalau sekedar akui Allah sebagai Tuhan. Nah, sekarang apa makna Allah? Apa makna Tuhan?
Tuhan artinya Al-Malik atau Al-Khaliq, Al-Malik Al-Mudabbir, pencipta, penguasa dan pengatur. Jadi kalau dikatakan Allah adalah Tuhan, Rabb, berarti kita katakan Allah adalah Al-Khaliq, pencipta, Allah adalah Al-Malik, penguasa, dan Allah adalah Al-Mudabbir, pengatur. Nah, maka kalau dikatakan la ilaha illallah, artinya adalah la rabba illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti siapa yang akui tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah, berarti sudah berla ilaha illallah, berarti sudah masuk Islam kalau begitu. Kalau diartikan la ilaha illallah artinya la rabba illallah. Nah, dan ini adalah perkara yang salah jelas, karena mengharuskan Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab Muslim kalau begitu. Mengharuskan apa namanya? Fir'aun Muslim. Dan mengharuskan semua penyembah berhala Muslim. Kalau sekedar mengakui Allah sebagai Tuhan, atau kalau mengartikan la ilaha illallah adalah tidak Tuhan selain Allah. Karena semuanya mereka mengakui bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Orang musyrikin tidak pernah mengatakan ada yang mencipta selain Allah, kecuali orang-orang Majusi. Dan orang musyrikin Hindu maupun Buddha. Nah, kemudian orang musyrikin, orang kafir tidak pernah mengatakan ada yang menguasai alam semesta selain Allah. Tidak pernah mereka mengatakan ada yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Tapi orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW meyakini, menetapkan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah. Nah, berapa banyak dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Ini penciptaan, ini kan Rabb kan, Tuhan, pencipta. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Pasti yaqulunna Allah. Pasti orang musyrikin akan menjawab Allah. Dan dalam ayat yang lebih hebat dari itu, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Atau dalam ayat yang lebih lengkap dan lebih menerangkan hal tersebut, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fa sayaquluna Allah." Faqul afala tattaqun. Tanya ya Muhammad kepada orang musyrikin yang kamu anggap dia musyrik, yang kamu perangi mereka, yang kamu ajak mereka berla ilaha illallah. Tanya mereka, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Masalah yang pertama, masalah apa? May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Ini masalah rezeki. Masalah rezeki ini apa ini? Pengaturan, penguasaan atau penciptaan? Pengaturan kan? Rezeki. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amma yamliku as-sam'a wal basar. Pertanyaan yang kedua, siapa yang memperkuasakan kepada kalian pendengaran dan penglihatan? Ini masalah al-milk, al-malik, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, Tuhan memberikan kepada kalian. Yang ketiga, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Ini masalah apa? Penciptaan. Ini tiga unsur apa ini? Ketuhanan kan? Tiga unsur: penciptaan, penguasaan, pengaturan. Kemudian ditutup dengan pertanyaan yang global. Wa man yudabbirul amr. Siapa yang mengatur semua perkara? 4 pertanyaan semuanya berkaitan dengan masalah ketuhanan. Siapa Tuhan? Intinya pertanyaan ini adalah siapa Tuhan? Maka apa jawaban orang musyrikin? Qul yaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Ya, Allah. Faqul afa takun. Kalau begitu ya Rasulullah, katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Menunjukkan sekedar mengakui Allah sebagai Tuhan belum dianggap orang yang bertakwa. Karena masih disuruh bertakwa. Padahal mereka akui Allah sebagai Tuhan. Ya. Bersamaan dengan mereka mengakui tidak ada pencipta selain Allah, yang mengatur hanya Allah, yang menguasai adalah Allah, yang memberikan ini adalah Allah, yang memberikan itu adalah Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, Rasulullah tetap perintahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Menunjukkan bukan itu maknanya. Bukan itu yang dari la ilaha illallah. Karena sudah diakui seluruhnya itu, tapi tetap disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Tetap diperangi kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tetap didawai, tetap diindan itu. Tetap dihukumi musyrik. Padahal sudah akui keimanan-keimanannya. Menunjukkan apa? Bukan ini yang diinginkan dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan sekedar masuk Allah sebagai Tuhan. Walaupun itu satu bentuk keimanan. Meyakini Allah sebagai Tuhan salah satu bentuk keimanan, cuma belum cukup masukkan seorang dalam Islam. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali pasti mereka berbuat kesyirikan. Di sini orang musyrikin ditetapkan baginya dua perkara. Perkara yang pertama ditetapkan bahwasanya mereka beriman. Yang kedua ditetapkan bahwasanya mereka berbuat kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun.
Tidaklah kebanyakan mereka beriman. Ditetapkan mereka beriman. Tapi mereka berbuat syirik. Ini keimanan dalam masalah apa? Ini keimanan dalam masalah mengimani Allah adalah Tuhan. Tapi mereka berbuat kesyirikan dalam masalah apa? Peribadatan. Nah, maka ini penafsiran la ilaha illallah dan artikan la rabba illallah, tidak Tuhan selain Allah, ini adalah penafsiran yang salah. Mengharuskan semua orang musyrik muslim. Itu katanya. Dan ini tentunya tidak ada seorang pun yang mengucapkan hal tersebut. Nah, mana yang lain dari la ilaha illallah yang juga sering digembar-gemborkan, yang juga menyelisih penafsiran para ulama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, yaitu la qadira ala al-ikhtira'. Tidak ada yang sanggup untuk mengadakan, menciptakan kecuali Allah. Ini penafsirannya ahli filsafat dan orang-orang ahli kalam. Murid-muridnya apa namanya? Plato. Nah, orang belajar filsafat. Menafsirkan la ilaha illallah la qadira ala al-ikhtira'. Tidak ada yang mampu mengadakan kecuali Allah. Nah, ini lihat. La ilaha illallah di sisi mereka artinya tidak ada yang sanggup mengadakan kecuali Allah. Nah, maaf ini seperti kali ini. Nah, ini kalau la ilaha illallah didakwakan di orang musyrikin dengan arti seperti ini, tidak ada yang sanggup mengadakan kecuali Allah, diterima pasti Abu Jahal dakwanya. Kalau la ilaha illallah diartikan dengan seperti ini. Karena apa kan artinya? Mana ketuhanan juga. Ditambah lagi kalimat qadir al-ikhtira' ini kalimat yang beda. Nah, yaitu al-ikhtira' itu sanggup mengadakan. Orang musyrik memang tidak pernah mengatakan ada yang mengadakan selain Allah. Nah, dan juga sama adanya dalam perkara yang salah. La ilaha illallah artinya la mawjuda illallah. Ini bisa lagi. Ilah diartikan mawjud. Jadi la ilaha illallah tidak ada yang ada selain Allah. Ini penafsiran yang sangat baik. Karena mengharuskan ini penafsirannya seperti apa namanya? Maju kena mundur kena juga. Tidak ada yang ada selain Allah. Apa mau kamu daripada apa yang kamu inginkan dari kalimat tidak ada yang ada selain Allah? Apa kamu inginkan? Lihat darinya tidak ada yang ada selain Allah. Berarti apa? Secara zahir apa? Semua yang ada adalah Allah. Sekarang kita ada atau tidak? Ada. Benda, semua benda ada. Kalau kita apakah semuanya Allah? Kalau dia katakan tidak, berarti salah penafsiranmu. Tapi kalau dia katakan iya, berarti kekufuran. Karena manusia Allah ada tempat-tempat kotor, Allah di sini. Banyak Tuhan kalau begitu. Lebih kasar daripada orang Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani paling tinggi Tuhannya 3. Ini banyak dia. Di mana ada benda, di situ ada Allah katanya. Itu Allah. Tapi kalau dia katakan, oh bukan itu maksud kami. Maksud kami adalah kita semua yang tidak ada, hanya Allah yang ada. Ini orang bodoh, masa kita katakan tidak ada? Nah, maka ini penafsiran yang batil. Penafsiran apa namanya? Orang-orang tasawuf yang bermakna wahdatul wujud, yang mengatakan Allah bercampur dan bersatu dengan makhluknya. Nah, yang ditopai oleh Syamsul Majid. Nah, dan ini disebarkan paham sesat seperti ini. Dan juga ada penafsiran lain yang tidak kalah lucunya. La ilaha illallah artinya katanya mengeluarkan keyakinan yang rusak dari dalam diri tentang Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kebesaran Allah ke dalam diri. Atau dengan kalimat lain kadang ditakbir dengan bentuk mengeluarkan kebesaran makhluk dalam diri dan memasukkan kebesaran Allah dalam dirinya. Nah, ini juga cabang-cabang dari tasawuf. Ujung-ujungnya Allah bercampur dengan makhluk. Ini ujung-ujungnya penafsiran ini. Yaitu keluarkan semua kebesaran tentang diri. Kebesaran makhluk keluarkan semuanya. Keluarkan semua. Keyakinan rasa tentang Allah jadi keluarkan semuanya. Kalau sudah kosong betul, nah masukkan. Keyakinan yang besar, keyakinan yang benar, kebesaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujung-ujungnya Allah dalam dirinya. Kan begitu. Ini juga adalah perkara apa namanya? Mana dari mana-mana yang salah. Baik. Yang jelas awal makna yang berkembang. Selain dari mana yang disebutkan tadi, yang diterangkan oleh para ulama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, itu adalah makna yang butuh dilihat dan itu adalah makna yang salah. Baik.
Man syahida la ilaha illallah. Siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Tidak sembah yang berat disembah hanya Allah. Wahdahu la syarikalah. La syarikalah. Satu-satunya saja dan tidak syarikat baginya. Wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Baik, ini bersaksi juga. Dan yang bersaksi itu apa? Apa syaratnya bersaksi kemarin? Ada ilmu, kemudian ada keyakinan dan ada ucapan. Makanya ketika orang munafikin berkata kepada Rasulullah dalam Al-Quran dalam surah Al-Munafiqun ayat 1 disebutkan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kalau datang kepada engkau ya Rasulullah orang munafik berkata, "Nashhadu," kami bersaksi. Innaka, inna itu kalimat penguat. Sesungguhnya ka engkau. La menjawab penguat. Betul-betul Rasulullah, Rasulullah. Ya, orang munafikin bersaksi di hadapan Rasulullah dengan mendatangkan dua penguat. Yang pertama kalimat inna, yang kedua kalimat lam. Dua-duanya fungsinya untuk menguatkan. Nashhadu, kami bersaksi. Innaka Rasulullah. Sesungguhnya engkau adalah betul-betul adalah Rasulullah. Mendatangkan dua penguat untuk meyakinkan Rasulullah. Tapi apa? Hakikat syarat mereka. Allahu ya'lamu innaka rasuluh. Allah lebih tahu engkau adalah rasulnya dan Allah bersaksi orang munafik itu berdusta. Kenapa? Dikatakan berdusta karena sekedar pengucapan lisan. Nashhadu, ya kan ucapan lisan. Nah, tapi apakah ada keyakinan? Tidak ada. Makanya tidak terpenuhi syarat syahadah, bukan tidak diterima. Dikatakan berdusta dengan syaratnya. Kenapa? Syarat tidak terpenuhi syarat-syarat syahadah, yaitu dia tidak memiliki keyakinan. Walaupun mungkin dia tahu apa artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak ada keyakinan. Dia terpenuhi dua syaratnya. Dia sudah ucapkan, dia tahu mananya. Ya, tapi apa? Tidak ada keyakinan. Abu Thalib bagaimana? Abu Thalib ada keyakinan, tahu apa maknanya la ilaha illallah, tapi dia tidak mengucapkan, tidak diterima. Tidak diterima bersyarat. Paham ini? Hak tiga-tiganya ada. Ilmu, yakin, dan pengucapan. Artinya pengucapan kalau dia mampu. Kalau orang bisu ya tidak perlu berucapkan atau yang tidak bisa berbicara. Nah, atau orang yang takut menampakkan keislamannya, membahayakan dirinya misalnya, maka dia bisa mengucapkan yang sembunyi-sembunyi, tidak perlu dia umumkan. Nah, anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Saya pikir itu dulu. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan pernyataan mata adalah jendela hati? Apakah mengubah pandangan pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah termasuk dosa besar? Bila mana seorang telah terjatuh pada perkara seperti ini hingga keseringan ia memandang. Bagaimana cara mengobatinya? Mata adalah jendela hati. Allah yang kasih. Kalau dari mata turun ke hati, ada orang Arab mengucapkan seperti itu. Asalnya dari mata, kemudian apa namanya? Saya tidak hafal bahasa syairnya itu. Jelas menunjukkan bahwasanya asal kerusakan, apapun yang masuk berupa kerusakan itu asalnya dari mata. Lakukan mata telinga. Nah, dan seperti ini keadaannya. Apa yang zaman sekarang Allah musta'an. Hendaknya seorang muslim menjaga hal tersebut, menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang bisa membahayakan agamanya. Dan dia yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan mata dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Karena pengkhianatan mata itu mata melihat pada perkara-perkara yang diharamkan. Nah, atau dia melirik pada perkara-perkara yang diharamkan walaupun tidak melihat tapi melirik. Ini termasuk dari kha'inatul a'yun. Nah, maka cara mengobatinya itu dengan Al-Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan para laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Demikian pula para wanita, qul lil mu'minat yaghudduna min absarihim. Hendaknya katakanlah pada wanita mukminah, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan dikatakan qul lil ladzina amanu
Qul lil mu'min, katakan kepada orang beriman. Dari katakan qul lil muslimin, atau dari katakan apa? Nah. Dari katakan qul ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia tundukkan pandanganmu. Tapi dikatakan qul lil mu'min, katakan kepada orang beriman. Ini mensyaratkan bahwasanya ini syarat keimanan. Kalau kamu betul-betul beriman, ini laksanakan setelahnya itu. Ya quddu min absarihim. Tundukkan pandangan kamu. Kalau memang kamu betul-betul beriman, maka disyaratkan dipanggil dengan nama iman. Wahai orang-orang beriman, tundukkan pandanganmu. Kalau betul kamu beriman. Dan salah satu wujud untuk mensyukuri nikmat terbesar yaitu nikmat iman, salah satu wujud mensyukurinya adalah dengan menundukkan pandangan. Seperti itu. Dan cara yang lain mengobatinya, ya menghindari untuk datang ke tempat-tempat yang bisa mengakibatkan hal tersebut. Nah, atau bergaul dengan orang-orang yang bisa mengantar dia kepada perbuatan tersebut. Apakah ada udzur orang yang berbuat kesyirikan disebabkan belum sampainya hujah? Misalnya seperti kaum muslimin di pelosok-pelosok atau desa-desa yang melakukan isti'anah pada kuburan atau melakukan sesajen pada penghuni sungai. Baik. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah apakah ada udzur. Nah, pada mereka atau tidak. Cuman kalau diinginkan dengannya udzur untuk dikafirkan, iya. Udzur untuk tidak dikafirkan. Tidak boleh dikafirkan karena ada kebodohan. Itu udzur memang. Tapi kalau udzur dari siksaan atau tidak, ini tidak. Ini tidak. Kenapa? Perkara yang pertama, dia tinggal di negeri kaum muslimin. Sehingga perkara untuk mencari ilmu ada perkara yang sangat mudah. Lain kalau dia tinggal di negeri kafir. Dia tinggal di negeri kaum muslimin. Poin yang kedua, ini adalah perkara fardhu ain, ilmu akidah. Diperlukan gara-gara dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu itu adalah perkara kesyirikan. Nah, dan hukum perbuatannya tetap dihukumi kesyirikan, hukum perbuatannya. Walaupun orangnya tidak, karena tidak tahu. Nah, maka kalau dikatakan udzur dalam pengkafiran ya, tidak dikafirkan karena adanya udzur kebodohan. Tapi kalau dalam masalah dosa, dalam masalah siksaan, dan dalam masalah hukum di akhirat, tergantung dilihat di mana orang tersebut. Nah, walaupun sebagian ulama mengitlaqkan bahwasanya kapan ada seorang muslim tinggal di negeri muslim tidak ada udzur baginya secara mutlak. Cuma yang lainnya mengatakan ada udzur. Nah, bagaimana hukumnya syarat diterimanya doa? Harus bersalawat. Kalau dikatakan syarat tidak mesti, karena syarat itu artinya harus dipenuhi baru bisa terlaksana. Sedangkan Allah Ta'ala yang menjelaskan bahwasanya harus bersalawat dalam mau diterima doa. Kalau dikatakan adab, ya adab. Saya kenal para ulama ada 10 adab dalam berdoa. وقال شروط الدعاء المستجاب لها أشر بشر الداعي بإفلاه. Mereka mengatakan, para ulama mengatakan ada 10 syarat atau syarat diterimanya doa adalah 10. Berilah kabar gembira kepada orang yang berdoa kalau dia memenuhi 10 perkara. Yang pertama taharatun, dalam keadaan berwudu. Salatun, bersalawat. Ma'huma nadamun, ada perasaan nadam, betul-betul merendah. 3 sudah. Kemudian waktu khusyu'in, Nah, kemudian yang keempat waktu, yaitu dia memilih waktu mustajabah. Kemudian yang kelima khusyuk dalam berdoa, tidak lari kemana-mana hatinya. Kemudian yang keenam hillu qutin wala yud'a bi ma'siyatin, makanannya harus halal. Makanannya halal, yang masuk dalam perutnya halal. Dan ini syarat mutlak kalau mau diterima doa, makanan harus halal. Kemudian yang ketujuh wala yud'a bi ma'siyatin, berdoa tidak untuk maksiat, bukan perkara maksiat yang didoai. Kalau yang kedelapan ada ilha, betul-betul berharap, sangat ingin dikabulkan. Kalau yang 9 jangan terlalu tergesa-gesa, yaitu dia mengatakan saya sudah sering berdoa tapi tidak dikabulkan. Ini tidak akan dikabulkan kalau begini. Ini tergesa-gesa. Nah, yang 10 saya ada 10 adab dalam berdoa. Baik. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.